Halo, kembali bersama channel saya, Nuranita Diastuti. Kali ini saya akan kembali mereview chapter 4 mengenai penilaian dinamis dalam pengaturan klinis. Oke, seperti biasa ini adalah review buku dari Dynamic Assessment in Practice, Clinical and Educational Application yang ditulis oleh Carl Haywood and Carol Ashley. Bab 4 ini akan menyajikan beberapa latar belakang dan beberapa instrumen yang dirancang khusus yang dapat membantu menggambarkan tentang potensi intelektual dan kognitif orang-orang yang memiliki atau mungkin memiliki beberapa gangguan tertentu. Apa sih sebenarnya pengaturan klinis? Istilah pengaturan klinis dalam judul bab ini mengacu pada tempat dan keadaan di mana orang akan pergi mendapatkan bantuan dari masalah psikologis, pendidikan, dan sosial. Jadi, pengaturan klinis ini adalah pengaturan dalam pemecahan masalah. Meskipun menemukan sifat masalah yang tepat seringkali merupakan bagian dari tugas penilaian klinis, namun menemukan apakah masalah itu ada biasanya bukan bagian penting dari tugas-tugas itu. Selanjutnya, apakah ada perbedaan antara pengaturan sekolah dan pengaturan klinis? Ya, ini berbeda dalam sifat khas masalahnya. Yang paling penting adalah adanya perbedaan dalam hasil penilaian. Selanjutnya, apa manfaat DA atau Dynamic Assessment di antara kedua pengaturan? Dynamic Assessment dapat sangat berguna dalam mendapatkan informasi yang sulit diperoleh, yang mungkin lebih sulit diperoleh daripada yang sebenarnya dalam pengaturan yang lebih umum. Terutama jika informasi itu mengenai kemampuan dan potensi kinerja yang ada pada sampel. Ada 3 kelompok masalah utama yang akan kita bahas dalam bab ini. Yang pertama yaitu mengenai psikopatologi, yang kedua mengenai cacat perkembangan. Sebelum sampai ke materi selanjutnya, marilah kita mengingat kembali bahwa penilaian dinamis adalah bagian paling berguna dari penilaian yang lebih komprehensif. Secara khusus, ini adalah bagian yang penekanannya paling tajam pada proses kognitif dan metakognitif dari ketiga hal, yaitu pemikiran logis, dari pembelajaran, dan juga dari pemecahan masalah. Apa sih yang ditemui psikolog dalam praktik klinis? Psikolog akan menemukan faktor-faktor yang bekerja untuk membatasi akses ke sumber daya intelektual seseorang. Di sini ada beberapa hal yang ditemukan faktornya, yaitu mengenai psikopatologi, faktor mengenai cacat perkembangan, gangguan neurologis, dan gangguan belajar. DA dan psikopatologi dalam Sigmund Freud and Otto Fenichel pada tahun 46, adanya defisit intelektual dan psikosis pada seseorang ini akan mengakibatkan terjadinya psikoanalisis klasik. Setelah proses psikoanalisis klasik ini terjadi, akhirnya akan mengakibatkan kebodohan neurotik. Jika semakin serius gangguannya, maka akan semakin besar penyamaran kecerdasan. Meskipun kebodohan neurotik digunakan untuk merujuk pada fenomena yang sangat mirip dengan mekanisme pertahanan ego, memungkinkan seseorang untuk menghindari situasi dan interpretasi yang mengancam ego, atau disebut dengan reaksi neurotik yang khas. Hilangnya kecerdasan dengan permulaan beberapa psikosis dianggap menjadi permanen dan progresif, hasil dari patologi otak. Di sini ada beberapa kasus yang akan diangkat. Yang pertama yaitu contoh kasus bagaimana memaknai peribahasa. Perhatikan kalimat di bawah ini. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Mungkin Anda akan mengatakan bahwa telur dalam keranjang bukan ide yang bagus, karena bisa saja telur itu akhirnya terpental dan pecah. Apa menurutmu perkataan itu bisa memiliki arti yang tidak ada hubungan dengan telur dan keranjang? Oke, selanjutnya, setelah pertanyaan diungkapkan dan mediasi masih belum memberikan tanggapan yang abstrak dari para peserta, maka penguji akan berkata, ketika ditanya arti dari jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, beberapa orang akan mengatakan itu bukan ide yang baik untuk hanya memiliki satu rencana. Namun, beberapa orang akan mengatakan bahwa
Itu artinya satukan hal-hal yang berjalan bersama. Di antara dua pendapat ini, mana keduanya yang menurut Anda baik? Maka setiap orang akan mempunyai argumennya masing-masing. Apa sih makna di balik kasus ini? Bagaimana cara menilai keefektifan dari tiga hal? Yang pertama yaitu mengubah situasi tes dengan cara memperkaya masukan atau stimulus. Yang kedua, memediasi operasi metakognitif yang dapat diterapkan. Dan yang ketiga, menguji batasan-batasan kemampuan seorang. Jumlah intervensi yang diperlukan untuk menghasilkan interpretasi yang abstrak dapat mengungkapkan kedalaman dari setiap defisit saluran masukan informasi. Dan ini memungkinkan investasi yang akan diperlukan untuk memulihkan kembali aspek fungsi kognitif ini. Mengapa DA dari fungsi dan potensi kognitif sangat berguna dalam psikopatologi? Apa sih alasannya? Karena sifat neurosis, psikosis, dan beberapa gangguan kepribadian yang menutupi kecerdasan biasanya disarankan atau diarahkan untuk memberikan instrumen DA yang mencerminkan beberapa domain konten untuk memverifikasi setiap defisit dalam fungsi kognitif yang mungkin telah ditemukan dalam suatu tes. Ada beberapa aplikasi khusus dalam psikopatologi. Kita ambil contoh misalkan mengenai studi tentang skizofrenia, khususnya yang telah mengalami menggunakan aplikasi alami DA. Karena DA biasanya difokuskan pada penilaian fungsi kognitif dan kecerdasan, sehingga skizofrenia umumnya dianggap sebagai gangguan pikiran. Dynamic assessment ini dapat membantu seseorang untuk membedakan subtipe klinis dalam diagnosis skizofrenia dan memperkirakan kemungkinan keberhasilan program intervensi kognitif. Ini termasuk dalam pendekatan kognitif dalam psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif dan juga terapi perkembangan mental. Selanjutnya mengenai dynamic assessment dan gangguan-gangguan yang dialaminya. Gangguan ini akan berguna dalam penilaian psikologi orang yang dengan kesulitan psikologi yang tidak seberat psikosis. Contohnya psikoneurosis, gangguan keterikatan, gangguan kecemasan, gangguan hubungan sosial atau interpersonal, gangguan belajar, bahkan gangguan karakter seperti sosiopati. Kami telah membuat kasus yang cukup besar untuk dynamic assessment dan orang yang menderita gangguan yang serius pada penyamaran kemampuan kognitif dan kecerdasan lebih banyak dilakukan daripada yang terjadi pada gangguan non-psikotik. Walaupun demikian, ada banyak metode yang digunakan. Intinya, prinsip utama dalam kedua kasus ini yang telah tadi dijelaskan bahwa pemilihan tugas dan taktik harus dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang spesifik. Next, bagaimana menetapkan fokus metakognitif dan peranan dynamic assessment? Faktanya, menetapkan fokus metakognitif umum adalah bagian yang paling sulit untuk dicapai. Hanya membuatnya berpikir tentang pemikirannya sendiri. Perubahan positif yang mudah dan langsung dihasilkan di sebagian besar operasi metakognitif yang sudah dimediasi. Masalah ini yang akan terjadi nantinya adalah sampel atau orang itu akan menolak menerapkan keterampilan yang sama dalam kehidupan kesehariannya. Peranan dynamic assessment dalam kasus itu pada dasarnya untuk mengembangkan dari tingkat yang paling kecil dari situasi perilaku di mana kita dapat memeriksa proses kognitif dan metakognitif yang mendasari perilaku perencanaannya atau justru gagal melakukannya. Tanggapan terhadap mediasi di dynamic assessment memberikan cetak biru untuk klien dan terapis dalam kerjaan mereka selanjutnya. Secara umum memang benar bahwa satu tugas dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan kognitif dan memperkirakan investasi apa yang akan diperlukan untuk mengatasinya. Meskipun demikian, konten tugas memang membuat beberapa perbedaan. Untuk dynamic assessment dan developmental disabilities, studi ini mengarah pada pengembangan TVA menurut Haywood pada tahun 86 yang dirancang untuk penilaian dinamis dalam perubahan stimulus, mediasi metakognitif,
dan juga mode pengujian batasnya. Dalam kasus cacat perkembangan atau psikopatologi contohnya, pencarian kemampuan potensial seringkali membutuhkan ketekunan yang lebih besar dari instrumen yang lebih lengkap dari orang yang lainnya. Hanya karena mungkin ada lebih banyak hambatan untuk mengekspresikan kecerdasan. Ini adalah beberapa kasus dari developmental disabilities. Yang pertama yang sering kita dengar mengenai intellectual disability, Down syndrome, Fragile X syndrome, cerebral palsy, autism spectrum disorder, fetal alcohol spectrum disorder, epilepsi, dan yang lain-lain. Jadi di sini intellectual disability masuk ke dalam developmental disabilities. Hambatan-hambatan untuk mengekspresikan kecerdasan yang sebenarnya ada pada diri seseorang ini diakibatkan atau alasannya adalah yang pertama, adanya keterbelakangan mental, orientasi motivasi tugas, status sosial, dan juga karena mungkin adanya sedikitnya dasar pengetahuan yang terkait dengan strategi pembelajaran yang tidak efektif, sehingga atau mengalami pengalaman pendidikan yang sangat buruk. Alasan yang lainnya adalah fungsi kognitif defisien kronis dan yang mengakibatkan perkembangan kognitif akhirnya tidak memadai. Ada tugas-tugas di mana dimungkinkan untuk menggunakan setidaknya 3 dari mode intervensi dynamic assessment biasa. Yang pertama yaitu tugas dengan cara mengubah tes situasi, yang kedua memediasi operasi metakognitif, yang ketiga menguji batas-batasnya. Dan akhirnya kita bisa mengetahui sebuah fakta bahwa ternyata seseorang bisa melampaui itu semuanya. Penyandang disabilitas perkembangan sangat mungkin dicirikan oleh orientasi motivasi ekstrinsik dan untuk mengembangkan kebiasaan dengan mencoba menghindari kegagalan dan tidak menginvestasikan banyak dari diri mereka sendiri dalam tugas-tugas pemecahan masalah daripada mencari kesuksesan dengan kerja keras. Penguji harus mencoba berbagai taktik yang intinya beberapa kegiatan ini diantaranya adalah 1. Akan menjamin kesuksesan. Berikan semua bantuan yang dibutuhkan dengan cara yang tidak menggurui. Yang kedua, hindari penggunaan insentif dan penghargaan ekstrinsik tugas. Yang ketiga, gunakan penghargaan tugas intrinsik. Gagasan penting di sini adalah untuk menghindari penghargaan tetapi untuk memastikan bahwa imbalan itu ada di dalam tugas. Contohnya, Anda melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memecahkan masalah. Berilah imbalan untuk tugas tersebut. Yang keempat, kita bisa menggunakan taktik bagaimana menunjukkan motivasi intrinsik. Baik anak-anak maupun individu yang lebih tua dengan gangguan perkembangan melakukan sebagian besar pembelajaran mereka dengan meniru. Intinya, selain untuk bekerja mengatasi defisit kinerja yang terkait dengan orientasi motivasi ekstrinsik, maka penguji harus mempertimbangkan untuk memasukkan tes orientasi motivasi dalam paket penilaian. Selanjutnya mengenai DA dan perilaku adaptif. Walaupun DA telah dikembangkan dan digunakan, terutama dalam potensi pembelajaran, sangat mungkin untuk memperluas penerapannya dalam domain yang lainnya. Salah satu domain yang terkait yaitu mengenai penilaian potensi perkembangan dalam perilaku adaptif. Istilah perilaku adaptif secara luas di bidang disabilitas perkembangan untuk merujuk pada aktivitas kehidupan sehari-hari. ADL ini ada istilah yang memiliki arti tertentu. Ada beberapa instrumen normatif yang sangat baik yang menilai perilaku adaptif. Di Amerika Serikat bisa menggunakan American Association of Mental Retardation Adaptive Behavior Scales atau ABS. Ada juga SIBR, ACAP, Circle Pines, dan yang lain-lainnya mengenai skala perilaku adaptif Vineland. Dalam dynamic assessment perilaku adaptif bekerja dengan orang yang perkembangannya tertunda atau memiliki gangguan motorik, bicara, bahasa, dan kognitif yang signifikan. Langkah-langkah urutan ini harus dielaborasi dan disesuaikan dengan kemampuan dan tanggapan peserta didik dalam mediasi. Komunikasi yang jelas tentang bagaimana memediasi mode metakognitif dan motivasi esensial membuat perbedaan antara penilaian untuk kepentingannya sendiri.
itu akan tidak berharga, dan penilaian yang benar-benar akan membantu orang yang akan diperiksa. Bagaimana penilaian selanjutnya di dalam penilaian dinamis neuropsychologist? Penilaian neuropsychologist dan penilaian dinamis memiliki banyak kesamaan dan menjadi mitra yang sangat baik. Masih tulisan Hewitt pada tahun 77. Penerapan prinsip dan prosedur DA untuk menilai fungsi kognitif dan potensi orang yang mungkin menderita beberapa jenis cedera atau gangguan otak. Ini adalah langkah yang relatif lebih mudah, dan DA akan menemukan pekerjaan reseptif di antara neuropsycholog. Penilaian neuropsychologist telah lebih tajam difokuskan untuk mengidentifikasi prospek untuk meremediasi fungsi yang terganggu. Kita harus mengetahui dulu fungsi apa yang terganggu. Pengembangan dan penggunaan instrumen khusus untuk penilaian dicurigai orang yang menderita patologi sistem saraf pusat umumnya mengikuti gagasan tentang fungsi apa yang akan terganggu. Di sini ada DCN Clinical Neuropsychology, ada beberapa kasus. Yang pertama mengenai diagnosis assessment, yang kedua assessment of current functioning, yang ketiga pre-surgical assessment, outcome assessment, prognostication, cognitive rehab, promotion of coping, management of challenging behavior, staff training and supervision, career, family intervention, and research and audit. Masalah-masalah yang membutuhkan fleksibilitas. Yang pertama mengenai persepsi dan konseptual. Ini adalah masalah yang membutuhkan fleksibilitas yang tinggi. Ranah ini termasuk ke dalam keabstrakan verbal, kesulitan menggunakan mediasi diri verbal, kesulitan dengan organisasi spasial dan hubungan spasial, kesulitan mengeneralisasi dari cara berpikir konkret ke abstrak atau induktif, dan cara berpikir abstrak ke konkret atau deduktif. Kesulitan mengelola berbagai sumber juga masuk ke dalam ranah ini. Henry and Hewitt menunjukkan nilai DA dalam menilai potensi belajar dan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari mediasi orang yang pernah cedera otak. Ini bisa menggunakan tes kategori Halstead menurut Rayton and Wilson pada tahun 85. Dengan mediasi interpolasi dari operasi kognitif dan metakognitif esensial akan menemukan bahwa mediasi secara signifikan meningkatkan skor pasien pada post-test dan pada tugas rangsur yang dekat, walaupun hasilnya tidak signifikan pada tugas yang jauh. Henry menggunakan DA individu dan menggunakan prosedur kelompok DA untuk menentukan pertama, sejauh mana kelompok DA mungkin dilakukan dengan pasien TBI yang kronis. Dan kedua, jenis tugas itu, apa yang mungkin menghasilkan data yang paling berguna, mempekerjakan TVA, dan tugas memori mengingat bebas yang mengikuti TVA. Oke, kesimpulan dari semuanya bahwa bab 4 ini menghasilkan kedua studi. And finally, kita sampai ke kesimpulan dari chapter 4 ini. Dari kedua studi yang sudah saya jelaskan akan menghasilkan bukti yang meyakinkan bahwa orang dengan TBI memiliki potensi yang lebih besar untuk mengembangkan kembali fungsi kognitif yang terganggu daripada yang sudah diduga. Data-data itu akan menunjukkan bahwa orang tidak boleh mengharapkan efek mediasi yang sama dalam kelompok klinis yang berbeda. Ini harus disesuaikan kelompok klinis mana dia berada. Dan juga bahwa mediasi untuk orang dengan cedera otak harus sering dilakukan berkali-kali, diselingi dengan pengujian dan dirancang dengan cermat untuk menghindari keputusasaan dan pengalaman kegagalan. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa dynamic assessment adalah pendekatan penilaian, seperangkat prinsip dan prosedur, dan bukan sekelompok tes khusus. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya mengenai chapter 4. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan mengenai pemahaman dari isi dari buku chapter 4 ini. Saya menunggu kritik dan saran semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Thank you.